Halo, selamat sore Indonesiaku. Anda masih bersama saya di channel jurnalis kita bersama reporter Mustafa Alpanov. Salam damai dari anak negeri. Saat ini saya sedang berada di depan pintu gerbang pabrik pengolahan kayu lapis, yaitu PT RGM yang pernah berjaya di tahun 80-an sampai 90-an, bahwa pabrik ini yang dulunya diperkirakan menyerap tenaga kerja diyakini lebih dari 5.000 orang. Namun seiring perjalanan waktu, pabrik ini telah berhenti beroperasi karena ketiadaan bahan baku. Pemirsa sekalian, inilah pintu gerbang pabrik pengolahan kayu lapis terbesar di Kabupaten Langkat dan satu-satunya di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada waktu itu. Dulunya pintu gerbang ini penuh dengan armada, keluar masuk armada, baik armada perusahaan dan lain sebagainya. Daerah ini 24 jam ramai dipenuhi oleh lalu lalang manusia. Dapat Anda saksikan, ini kami masih berada di depan pintu gerbang karena masalah kami tidak bisa memasuki kawasan ke dalam pabrik. Pabrik ini cukup luas. Di belakang pabrik ini ada dermaga, juga ada kren sebagai bongkar muat peti kemas. Dulunya pabrik ini beroperasi ribuan tenaga kerja, diyakini 5.000-an lebih tenaga kerja menggantungkan harapan hidup di daerah atau di perusahaan ini. Namun kondisi sekarang, pabrik ini telah tutup. Kita lihat yang dulunya di sini ramai lalu lalang manusia. Aktivitas perekonomian di kawasan ini dulunya luar biasa. Perputaran uang, barang dan jasa cukup besar di daerah ini. Terjadi tempat kos-kosan, warung-warung nasi, penginapan ramai di daerah ini. Pabrik ini cukup luas, pemirsa sekalian. Andaikan saja pabrik ini dibuka kembali dengan menghasilkan produk-produk yang lain, katakanlah pabrik pengolahan ikan, kaleng ikan, atau pengolahan CBO, maka kalau pabrik ini beroperasi dapat dipastikan bisa menyerap tenaga kerja. Andaikan pabrik ini mengolah produk hasil laut, katakanlah produk pengolahan ikan kaleng, untuk bahan baku ini sangat banyak di kawasan perairan Kabupaten Langkat dan daerah Aceh, maka diyakini kehidupan ekonomi di daerah ini akan kembali pulih. Dapat kami sampaikan kepada pemirsa, inilah suasana jalan di masa pabrik ini beroperasi. Dulunya kiri kanan pabrik ini diisi aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu warung-warung nasi, rumah-rumah makan, kos-kosan, dan warung-warung kopi. Di daerah ini juga dulunya sepanjang jalan ini terjadi antrian kendaraan keluar masuk barang dan jasa dari perusahaan PT Raja Garuda Masuk. Saat ini daerah ini begitu sepi, pemirsa sekalian. Andaikan perusahaan ini dihidupkan kembali, kami yakin aktivitas perekonomian di daerah ini akan memberikan kontribusi yang positif untuk mendongkrak perekonomian. Kita lihat, pemirsa, ini dulunya setiap jengkal, setiap meter tanah yang ada di daerah ini begitu berarti. Masyarakat menggantungkan harapan hidupnya dari berjualan nasi, warung kopi, kos-kosan, dan lain sebagainya. Perputaran uang, barang dan jasa pada saat itu luar biasa. Diyakini juga bahwa jalan ini dulunya dibangun oleh perusahaan pabrik pengolahan kayu lapis ini. Saat ini dapat pemirsa saksikan, daerah ini begitu sepi, seperti daerah mati tanpa menggeliat ekonomi. Berbeda ketika perusahaan kayu lapis itu masih beroperasi.
Maka sangat diharapkan kepada pihak-pihak terkait, andaikan saja perusahaan itu bisa dihidupkan kembali, katakanlah untuk membuat pabrik pengalengan ikan atau mengolah hasil-hasil CPO untuk dibuat dan diolah di pabrik tersebut, maka pabrik ini akan mendapat sambutan yang positif dari masyarakat. Dapat kami sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa tidak jauh dari bekas pabrik pengolahan kayu lapis ini, kita akan bertemu dengan jalan raya, yaitu Jalan Lintas Sumatera. Dan ini dapat Anda saksikan adalah lintasan jalur kereta api berangkat menuju Aceh. Dulunya pemirsa sekalian, daerah ini penuh dengan aktivitas manusia. Banyak rumah-rumah makan berdiri di kiri kanan jalan ini, warung-warung kopi, perputaran dan lalu lalang manusia di daerah ini dulunya hampir tiada henti 24 jam. Namun sekarang perputaran ekonomi di daerah ini terasa begitu lambat. Dari gerbang pabrik bekas pengolahan kayu lapis ini, jarak ke Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh kurang lebih 500 meter. Seperti inilah kondisinya saat ini. Mungkin bagi pemirsa yang dulunya pernah bekerja di perusahaan ini akan merasa sedikit hidup memori pemirsa sekalian. Di depan itulah persimpangan jalan lintas Sumatera Banda Aceh. Pemirsa sekalian, demikian liputan saya pada hari ini. Pastikan terus Anda bersama saya dengan reporter Mustafa Alvano di channel jurnalis kita. Sampai jumpa dan ketemu pada video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspiratif bagi pemirsa sekalian. Terima kasih. Salam damai dari anak negeri.